Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fionila, MPC Psikolog, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perspektif perkembangan masa hidup. Apa saja yang akan dibahas dalam sesi kali ini? Simak video ini sampai selesai ya. Pentingnya apa sih mempelajari perkembangan masa hidup? Apa kira-kira yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menelaah perkembangan masa hidup? Mungkin kita saat ini teman-teman mahasiswa khususnya menjadi seorang siswa, tapi di masa yang akan datang teman-teman bisa menjadi seorang orang tua, menjadi guru, bahkan mungkin jadi seorang dosen, ya. Bisa juga menjadi seorang praktisi kesehatan yang menjalankan praktik fisioterapi baik di tempat sendiri atau di instansi lain gitu. Misalnya nanti setelah S1 lulus mengambil profesi di bidang fisioterapi sehingga bisa membuka praktek kerja tersendiri. Nah, ini menjadi hal yang penting ya. Kita nantinya akan menjalankan peran-peran sesuai dengan kondisi kita yang terus berubah. Jadi kita bisa memerankan sebagai seorang orang tua nantinya. Nah, ini materi tentang perspektif perkembangan masa hidup ini menjadi salah satu materi yang penting untuk kita belajar bersama. Semakin banyak yang kita ketahui tentang tahap-tahap perkembangan, mulai dari masa konsepsi, masa di dalam kandungan, kemudian anak-anak, sampai dewasa, masa dewasa, semakin baik pula kita dalam menghadapi diri kita sendiri dan orang lain. Karena kalau praktisi kesehatan, mau tidak mau, suka tidak suka, ya sudah mulai dari sekarang diniatkan untuk mampu melayani orang lain dengan penuh kesadaran, penuh empati, dan lain sebagainya ya. Nanti yang kita juga akan pelajari pada sesi-sesi berikutnya. Kita juga bisa memahami sejarah hidup kita sendiri, mulai dari bayi, bagaimana ya, bisa nanti tanyakan di rumah ketika sama ibu. Saya dulu masa bayi merangkak tidak ya Bu? Gitu. Kemudian saat remaja, bagaimana remaja sekarang kalau saat ini teman-teman mahasiswa masih dalam fase remaja akhir ya. Nah, fase remaja awal sudah mulai muncul gejolak-gejolak, apakah terjadi konflik dengan teman, dengan perselisihan pendapat dengan orang tua, ya. Nah, itu kita bisa mempelajari histori kita melalui perspektif perkembangan masa hidup. Lalu apa sih perspektif perkembangan masa hidup? Setiap kehidupan kita bersifat unik ya. Ketika seorang individu lahir ke dunia, maka sebuah biografi baru di dunia ini ada. Kembar sekalipun, hanya kembar identik itu merupakan biografi yang berbeda ya, tidak dalam satu biografi, tetapi biografi tersendiri. Sifatnya yang unik masing-masing individu. Masa hidup ini mencakup ritme dan arti dari kehidupan manusia, mengubah misteri menjadi pemahaman. Misteri itu kan seringkali dalam kehidupan kita muncul banyak pertanyaan. Kenapa bisa begini ya? Kok bisa seorang mengalami gangguan di masa perkembangannya, di masa balitanya? Apa yang terjadi? Nah, nanti teman-teman akan lebih paham tentang hal ini, setiap proses tumbuh kembang seorang individu. Dan kita juga bisa menyusun potret diri kita
masing-masing dulu, kini dan esok hari seperti yang sudah saya jelaskan. Ya. Pentingnya mempelajari topik ini sebagai seorang mahasiswa, tentu kita, Anda ya, tidak termasuk saya karena saya bukan mahasiswa. Teman-teman akan belajar juga memahami diri sendiri sehingga mampu memahami orang lain di sekitar kita. Nah, ini bekal yang penting buat teman-teman. Kalau nggak bisa memahami diri sendiri, bagaimana bisa memahami orang lain? Kalau kita tidak bisa membantu diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, bagaimana kita bisa membantu para pasien untuk menjadi lebih baik dalam kondisinya saat ini? Yang sedang sakit, bagaimana kita bisa membantu para pasien itu menjadi memiliki kondisi yang lebih baik? Ruang lingkup dalam psikologi perkembangan yaitu menitikberatkan pembahasan dan penelitian pada proses-proses dasar dan dinamika perilaku manusia dalam berbagai tahap kehidupan. Jadi perspektif perkembangan masa hidup ini masuk dalam ruang lingkup psikologi perkembangan ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya bahwa di dalam dalam psikologi ada beberapa ruang lingkup bidang. Ada bidang psikologi perkembangan, ada bidang psikologi pendidikan, ada bidang psikologi klinis, ada psikologi industri dan organisasi, ada psikologi forensik, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perkembangan itu? Perkembangan dalam Monks dan kawan-kawannya tahun 2000 merupakan suatu proses ke arah yang lebih sempurna, sifatnya tetap, terus-menerus, dan tidak dapat terulang kembali. Jadi periode perkembangan bayi misalnya tidak bisa, kalau sudah masuk masa balita, masuk masa usia 3 tahun, ini tidak bisa terulang kembali menjadi bayi. Jadi sekarang studi terkini itu 1000 hari kehidupan pertama seorang anak itu merupakan masa yang sangat krusial. Jangan sampai hal ini anak-anak atau bayi khususnya tidak mendapat stimulasi dan nutrisi yang baik di masa 1000 hari kehidupannya yang pertama. Karena tadi perkembangan itu tidak dapat terulang. Bisa jadi kalau di 1000 hari pertama tadi kehidupan seorang anak itu tidak mendapatkan nutrisi dan stimulasi yang baik, bisa muncul gangguan perkembangan pada usia berikutnya. Nah, perkembangan juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi pada integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, kematangan dan belajar atau perubahan yang terjadi. Maksudnya bagaimana? Jadi perkembangan itu prosesnya itu terus-menerus ya, akan terus terjadi menuju pada arah yang lebih terintegrasi, itu ada hubungan satu sama lain gitu. Tapi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan. Tidak berkembangan itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi disertai dengan pertumbuhan serta kematangan dari proses pertumbuhan itu. Misalnya pertumbuhan tulang, maka tulang-tulangnya akan semakin sudah matang, siap untuk belajar berjalan ya. Belajar atau perubahan yang terjadi, perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Itu disebut merupakan salah satu contoh dari definisi perkembangan. Perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai sejak masa pembuahan dan yang terus-menerus berlangsung selama masa hidup manusia. Jadi berlangsung terus-menerus itu ya. Ini pendapat dari Sandrock 2011 dalam buku Lifespan Development jilid 1. Sebagian besar perkembangan mencakup pertumbuhan, meskipun juga mencakup kemunduran yang disebabkan oleh proses penuaan dan kematian. Nah, dalam tahapan masa hidup, seorang individu akan semakin tua, semakin bertambah usia, dan bisa mencapai fase kematian, gitu ya. Dan di fase-fase proses penuaan ini, seorang individu
individu bisa mengalami kemunduran dalam kemampuan atau aspek-aspek yang sudah dikuasai sebelumnya. Nah, lalu apa sih perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan? Seringkali kita mendengar istilah ini ya, tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak harus dipantau terus-menerus. Bahkan kita perlu memantaunya dengan membandingkan perkembangan anak dengan anak seusianya dengan kategori usia yang sesuai dengan usia anak saat ini. Berarti katanya nggak boleh Bu Vivi membandingkan anak satu dengan anak lain. Nah, kalau tujuannya untuk menjatuhkan harga diri seorang anak, maka itu nggak boleh. Tidak boleh kita lakukan kalau tujuannya untuk membandingkan secara, kok kamu belum bisa sih, dia sudah bisa gitu. Itu namanya kita membandingkan untuk menjatuhkan harga diri anak. Kalau tujuannya untuk memantau tumbuh kembangnya, apakah sudah sesuai dengan usianya saat ini, itu harus ya, bahkan diwajibkan. Kalau tidak, kita bisa menjadi seorang orang tua yang lalai. Misalnya nanti teman-teman sudah menjadi seorang orang tua, atau saat ini menjadi kakak punya adik yang masih perlu dipantau tumbuh kembangnya, nah itu silahkan lakukan ya. Setelah belajar ilmu ini, terapkan di rumah. Perkembangan sifatnya lebih pada kualitas, sedangkan pertumbuhan merujuk pada perubahan yang sifatnya kuantitas. Maksudnya bagaimana? Pertumbuhan itu perubahan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam ukuran dan struktur yang dipengaruhi oleh terjadinya multiplikasi atau perbanyakan sel-sel di dalam tubuh. Contohnya kalau di iklan itu, tumbuh itu ke atas, gak ke samping. Itu maksudnya pertambahan tinggi badan gitu ya. Itu dikatakan pertumbuhan. Kemudian apalagi? Bertambah panjangnya rambut kita, itu bagian dari pertumbuhan. Kemudian lalu bedanya kalau perkembangan contohnya apa? Tadi misalnya pertumbuhan tulang seorang bayi, tulangnya sudah semakin tumbuh, sel-sel di dalam tulang semakin banyak, kemudian semakin matang, sehingga seorang anak matang atau siap untuk belajar berjalan. Nah, di sini perkembangan sifatnya lebih pada kualitas. Bagaimana dia belajar, artinya mengoptimalkan pertumbuhan yang sudah matang itu menjadi keterampilan yang baik, bahkan semakin baik. Nah, ini maksudnya pada kualitas. Misalnya sudah 12 bulan, otot-ototnya sudah kuat nih, tapi tidak diberi kesempatan oleh orang dewasa sekitar yang mengasuhnya untuk belajar berdiri sendiri, tidak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, hanya ditaruh di walker saja misalnya. Nah, ini bisa menjadi kualitasnya tidak bisa berkembang, kualitas kemampuan berjalannya kan bisa terhambat karena tidak mendapatkan stimulasi yang baik. Sudah mulai lebih paham ya tentang bedanya perkembangan dan pertumbuhan. Saya nanti akan memberikan contoh-contoh lainnya. Nah, mayoritas untuk pertumbuhan ini menunjuk pada bertambahnya besar dan ukuran badan serta fungsi fisik yang murni. Kenapa berat badan anak itu menjadi tolok ukur atau parameter dari kesehatan atau menjadi tolok ukur baiknya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Karena ya itu tadi, berat badan yang ideal menandakan bahwa di dalam tubuh nutrisinya terpenuhi dengan baik, terjadi metabolisme yang baik, otak di dalam kepala juga bertambah besar ukurannya, sel-selnya semakin bertambah gitu. Kalau pemantauan di posyandu kan diukur lingkar kepalanya, diukur panjang badannya, diukur berat badannya itu ya. Nah, untuk tujuannya
kemudian pada satu titik tertentu menetap. Seperti misalnya saat ini di usia remaja akhir atau sudah masuk dewasa awal, tinggi badan kita sudah tidak bisa bertambah lagi ya. Misalnya, itu contoh dari pertumbuhan fisik yang sifatnya menetap, kemudian mundur seiring bertambahnya usia. Berikutnya, karakteristik dasar dari perkembangan. Perkembangan berlangsung sepanjang hidup, tidak ada periode usia yang mendominasi. Tetapi memang pada banyak penelitian ada yang menyatakan bahwa tadi yang sudah saya sampaikan, di usia 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan fase yang krusial. Tapi pun tidak menutup kemungkinan di usia-usia lainnya juga masih terus terjadi perkembangan. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi terus berlangsung seumur hidup. Tidak ada periode usia yang mendominasi. Kemudian karakteristik dasar perkembangan yang kedua, bersifat multidimensi. Multidimensi artinya apa? Dari beberapa dimensi, tidak hanya satu atau dua saja, tapi lebih dari dua. Ada dimensi biologis berkaitan dengan tadi pertumbuhan, bertambahnya jumlah sel, bertambah ukuran, bertambah berat badan. Itu secara biologis. Kemampuan melihat yang tadinya baru bisa melihat warna hitam putih saja, bisa akhirnya bisa mengenali warna-warna. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan mata untuk melihat ya. Misalnya tadi retina sudah semakin matang, sel-selnya sudah semakin baik fungsinya. Nah, kalau sudah semakin baik fungsinya tetapi tidak diberikan stimulasi, maka juga tidak akan bisa berkembang. Nah, sudah 3 tahun kok masih belum bisa membedakan warna merah, kuning, hijau. Barangkali masih terus diberikan latihan. 4 tahun belum bisa juga, 5 tahun belum bisa juga. Nah, itu perlu menjadi kewaspadaan bagi orang tua. Adakah faktor biologis yang mempengaruhi? Misalnya ada kemampuan mata yang yang terganggu begitu. Nah, bisa diperiksakan terlebih dahulu kalau seperti ini ya dengan dokter spesialis mata. Kemudian ada dimensi atau aspek kognitif. Nah, di dalam satu dimensi ini ya ada subdimensi lagi. Jadi di dalam aspek ada subaspek lagi. Misalnya tadi aspek biologis. Di dalam aspek biologis ada sub-sub aspek lagi di dalamnya ya. Kemudian kognitif pun demikian. Di dalam aspek kognitif ada namanya aspek atensi atau perhatian. Ada kemampuan daya ingat, memori daya ingat sama ya. Ada kemampuan untuk penalaran, kemampuan untuk menyerap informasi baru, belajar informasi baru, dan lain sebagainya. Juga ada dimensi sosial dan emosional. Kemampuan sosial, kemampuan kemudian berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan baru, kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, kemampuan untuk mengekspresikan emosi yang sesuai, yang tepat, yang lebih bisa diterima oleh lingkungan ya. Kemampuan mengekspresikan emosi secara adaptif. Adaptif itu maksudnya mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Lawannya adaptif apa? Maladaptif. Maladaptif itu tidak mampu. Jadi responnya itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya kalau anak sudah masuk usia sekolah, ya misalnya 7 tahun, 8 tahun, harusnya bisa duduk tenang selama minimal 15-20 menit, tapi
sesuatu harus segera, belum bisa diberikan pengertian. Nah, itu bisa jadi ada sesuatu dalam proses tumbuh kembang yang perlu di asesmen lebih lanjut. Kemudian bersifat multi arah. Nah, bisa pindahkan ya. Bersifat multi arah. Ya, sejumlah dimensi atau komponen dimensi tertentu akan berkembang, sementara yang lain akan menyusut sesuai tahap perkembangannya. Misalnya di masa-masa awal tumbuh kembang anak itu akan meningkat secara drastis kemampuan misalnya motorik kasarnya dulu. Nah, seiring bertambahnya usia, kalau ini sudah tadi motorik kasarnya sudah berkembang juga, motorik halusnya akan berkembang. Nah, kalau tadi sementara contoh yang lain lagi, misalnya seorang anak sudah memasuki masa remaja ya, dimensi sosio-emosionalnya bisa berubah arah. Yang tadinya sangat dekat dengan ibu dan ayahnya itu semakin menyusut intensitasnya, dia lebih condong pada teman-temannya. Nah, waktu yang dihabiskan dengan teman-temannya akan semakin banyak, sedangkan waktu sama keluarga semakin sedikit. Nah, itu contoh yang karakteristik dasar perkembangan bersifat multi arah. Kemudian karakteristik yang lain adalah bersifat plastis. Plastisitas berarti kapasitas untuk berubah akan menurun ketika kita semakin tua memang. Tapi pada intinya perkembangan itu bersifat terus mengalami perubahan. Jadi misalnya di masa kanak-kanaknya anak terlihat sangat mudah marah, kemudian keinginannya harus segera dipenuhi, tapi hal itu masih sangat bisa berubah jika orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak berusaha untuk merubah hal itu. Jadi jangan khawatir, misalnya aduh gimana ya, kok anak saya kayak seperti ini, tidak memiliki sifat yang buruk, maka hal itu masih memiliki peluang yang besar untuk berubah. Demikian juga teman-teman saat ini masih ada hal yang ingin dirubah tentang dirinya. Saya merasa masih banyak kekurangan. Apakah saya bisa masih menjadi lebih baik? Bisa ya. Tapi kenali dulu kekurangan Anda apa, kemudian berusaha untuk ditingkatkan lagi. Karena tadi perkembangan kita, perkembangan kepribadian misalnya, itu aspek kepribadian kita itu bersifat plastis, memiliki kapasitas untuk berubah. Jadi yakinlah bahwa kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Sepakat ya teman-teman? Oke, semangat lagi. Sudah mulai ngantuk? Oke, boleh tutup mata sebentar, buka, lihat ke atas, pejamkan mata lagi, sambil atur nafas ya, lihat ke kanan, ke tengah, ke kiri, depan, bawah, putar bola mata. Putar lagi, tarik nafas dalam dari hidung, hembuskan perlahan-lahan dari mulut. Oke, biar matanya nggak capek. Kemudian karakteristik dasar perkembangan yang lain yaitu bersifat multidisiplin. Nah, penelitian tentang perkembangan dan penanganan gangguan perkembangan sehingga membutuhkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. Karena perkembangan itu sifatnya multidisiplin.
yang mengalami gangguan dalam berbicara. Sudah 5 tahun bicaranya masih belum lancar atau bahkan masih sangat terbatas. Maka perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, misalnya dari disiplin dari dokter spesialis THT. Dicek apakah ada gangguan pendengaran. Karena kalau pendengarannya terganggu, bisa sangat besar kemungkinannya anak tidak bisa berbicara. Kalau itu tidak ada masalah, dicek fisiologisnya, organ-organ bicaranya apakah ada masalah. Konsultasikan pada bidang, kemudian terapis bicara juga. Ya. Bisa juga konsultasi dengan dokter anak dan konsultasi dengan psikolog. Selama masa tumbuh kembangnya bagaimana periode kehidupan selama 5 tahun anak itu diajak bermain apa saja sih oleh orang tuanya atau hanya diberikan gadget, ditontonkan televisi. Jadi setiap harinya anak diasuh oleh TV dan gadget, itu sangat bisa memperbesar kemungkinan seorang anak mengalami delay development dalam hal kemampuan bicaranya, atau diistilahkan lainnya speech delay gitu ya, orang banyak menyebutnya adalah keterlambatan berbahasa. Nah, tapi keterlambatan berbahasa ini bukan gangguan tunggal ya, jadi itu bisa jadi merupakan salah satu gejala yang bisa menggambarkan adanya gangguan yang lebih kompleks. Selanjutnya, perkembangan bersifat kontekstual, jadi melibatkan di dalam konteks keluarga, kelompok, bermain, sekolah, teman sebaya, tempat ibadah, lingkungan sekitar. Misalnya contohnya perkembangan sosial seorang anak. Lagi-lagi dicontohkannya anak ya, karena memang di usia anak itu kita akan bisa melihat perkembangannya lebih mudah gitu ya. Kalau sudah remaja itu dewasa, perkembangannya sudah bisa sangat seorang remaja, seorang yang sudah dewasa bisa mengarahkan dirinya untuk berkembang sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau anak-anak itu kan masih sangat bisa dipengaruhi oleh keluarga terdekatnya. Dalam hal ini misalnya kemampuan emosional seorang anak di dalam keluarganya, bagaimana dia diperlakukan, ditolak, disayang, dimarah-marahin, bisa jadi akhirnya dia mengembangkan sifat yang marah, mengembangkan sikap yang agresif, karena di dalam keluarganya sendiri dia diperlakukan seperti itu. Lalu bagaimana kelompok bermainnya, di sekolahnya bagaimana pengaruh lingkungan sekolahnya, dia mengalami bullying atau malah justru dibully gitu ya. Teman-teman ada yang pernah mengalami bullying? Semoga tidak ya, atau menjadi pelaku bullying, jangan sampai. Teman sebayanya ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan seorang remaja. Bisa jadi seorang remaja itu salah jalan karena teman sebayanya yang membawa pengaruh buruk, tempat ibadah dan lingkungan sekitar. Berikutnya, karakteristik dasar perkembangan berapa tadi? 7 ya. Tadi 6, sekarang 7. Melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan, dan regulasi terhadap pertumbuhan. Terhadap penurunan. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, bahwa perkembangan tidak disertai pertumbuhan. Karena tidak mungkin seorang anak bisa berjalan kalau otot-ototnya belum berkembang dengan baik, belum tumbuh dengan sempurna, belum tumbuh secara matang.
tumbuh giginya gitu. Karena kemampuan mengunyah, kemampuan menggigit itu berkembang ya seiring dengan pertumbuhannya dan stimulasi yang diberikan. Kalau sudah tumbuh gigi dan saatnya misalnya sudah 8 bulan, 9 bulan ke atas, kok belum pernah diberikan finger food atau makanan-makanan yang bisa dipegang sendiri, bisa digigit sendiri, makanan yang bertekstur, nah itu juga akan mempengaruhi perkembangannya. Perkembangan kemampuan bicaranya bahkan bisa dipengaruhi dari hal itu loh. Nah, kemudian pemeliharaan dalam hal ini misalnya perkembangan dalam kemampuan mengingat. Jika kita tidak memelihara kemampuan kita dalam mengingat, itu bisa juga akhirnya terjadi penurunan. Nggak pernah membaca lagi. Nah, misalnya dulunya suka membaca, sekarang sudah tidak pernah membaca lagi. Nah, kemampuan dalam menyerap teks itu bisa jadi terjadi penurunan, ya. Memahami teks, memahami isi dari bacaan itu jika kita tidak lama tidak membaca tentu perlu berulang-ulang ya, itu tidak. Itu contohnya. Misalnya perkembangan kemampuan keterampilan motorik kasar dalam hal bersepeda. Udah lama nggak bersepeda, memang sih kalau itu sifatnya lebih permanen, tetapi keterampilannya akan menurun sedikit, walaupun sedikit ya, agak kaku gitu. Maka perlu kita pelihara dalam hal misalnya kemampuan menyetir, berkendara. Kalau sudah lama tidak berkendara, kaku, kagok kalau bahasa lainnya ya. Nah, ini tadi saya berikan contoh misalnya kemampuan mengingat. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang karakteristik dasar perkembangan, bahwa perkembangan merupakan konstruksi bersama dari faktor biologi, budaya, dan individu. Sebagai contoh, maksud saya, otak membentuk budaya, tetapi otak juga dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman yang dimiliki atau sedang dikumpulkan seseorang. Dalam hal ini, faktor biologis tadi otak ya, di dalam otak ada kemampuan berpikir, ada pusat yang mengatur emosi, kemudian rasa malu. Nah, itu kan sangat dipengaruhi oleh budaya. Kita sebagai orang timur seharusnya budaya malunya lebih tinggi ya, tetapi saat ini semakin menurun dengan adanya aplikasi TikTok. Salah satunya malah sebut merek, bukan promosi maksud saya ya, tapi kalau kita lihat semakin banyak nih, bahkan gak cuma anak muda, para emak-emak juga. Saya melihat fenomena ini tuh sungguh luar biasa. Kalau saya sendiri nggak suka bermain TikTok memang, tapi ada yang memanfaatkan itu secara bijak, misalnya digunakan untuk berjualan, untuk promosi, itu malah bagus. Tetapi kalau sampai sudah mengeksplor diri sendiri, mengeksploitasi diri sendiri, dan bahkan anak diajak TikTokan kemudian di-share ke publik, itu menurut saya sudah bukan budaya timur lagi, bukan budaya kita, apalagi sebagai seorang muslim. Ya, buat teman-teman yang suka, ya terutama wanita ya, hati-hati, saya berpesan jangan sampai mengumbar, dalam tanda kutip, mengundang lawan jenis untuk akhirnya menggoda kita. Jadi jangan salahkan juga kalau kita tidak bisa menjaga diri, akhirnya menjadi korban kekerasan seksual. Mengerikan loh ternyata cybercrime itu, teman-teman. Jadi hati-hati, lebih bijak menggunakan teknologi, lebih bijak menggunakan aplikasi-aplikasi di smartphone Anda yang semakin canggih. Karena bencana yang paling berbahaya itu bukan wabah atau dan lain sebagainya, tapi kita yang tidak menyadari bahwa bencana itu yang paling berbahaya adalah ada di genggaman kita, yaitu apa? Gadget. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak, maka itu bisa menjadi bencana bagi diri kita sendiri. Oke, itu closing statement-nya tentang gadget ya.
Karena benar teman-teman, jadi kita harus menggunakan itu dengan bijak, manfaatkan untuk hal-hal baik saja. Terima kasih untuk semangatnya sudah menyimak video ini sampai akhir. Dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati atau ada hal-hal yang keliru. Silahkan sampaikan kritik dan saran Anda, tuliskan di kolom komentar boleh. Dan tambahan untuk mahasiswa, ya, tugas individu. Pasti nih pesan sponsornya. Tugas individu yang kedua, gampang kok tugasnya. Buat tabel perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Tadi sudah saya bahas ya. Nah, silahkan nanti buat teman-teman mahasiswa buat catatan ketika Anda menyimak kuliah saya, materi yang saya sampaikan ini, karena bisa jadi nanti pemaparan saya yang saya bahas itu bisa jadi nanti keluar di ujian bocoran, saya kasih bocoran ya. Yang kita diskusikan di Kulwab juga, kuliah WhatsApp itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa jadi itu menjadi materi dari nanti masuk dalam sisi ujian. Oke, tugasnya ditulis tangan saja di buku atau di kertas, kemudian difoto. Nah, mudah sekali kan ya? Jangan sampai ada Bu nggak punya buku, terus saya harus nulis gimana? Oke ya, jangan sampai tanya hal yang seharusnya bisa Anda jawab sendiri. Kembangkan kreativitas dan pemikiran kritis Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.